dapat minantu santri, ya lain bunga ya mah keduhung cenah. Santri mah buduk cenah. Santri buduk. Nggak bisa kerja, nggak bisa gitu ya. Santri mah buduk, semuanya buduk. Ibu jangan gegabah sama santri mah. Santri mah biar kata nggak bisa gawe, tapi bikin anaknya pinter. Masya Allah. Kata santri mah gini, surutul kiai salah satun, utawi pira-pira syaratnya kiai salah satun ikut telu. Awaluha al-budugu. Ibu masa serian deh. Awaluha al-budugu utawi kang kaping awal. Al-budugu itu bud. Wasani alan ukurapu ikukur. Wasali su'a lan utawi kang kaping telu. Al-bisulu iku bisul. Jadi syarat kiai ada 3. Yang pertama buduk, kedua kurap, yang ketiga bis. Nah anak ibu kalau udah kurap, buduk dan bisul itu yakin. Jadi kiai. Tak santri. Insya Allah. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Belum beres, Bu. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Yang jawab salamnya kompak. Saya doakan semoga gaduh minantu orang kaya. Lagi baik. Tadi mana-mana matre. Ayah mah ayah pantun jang bapak-bapak ya pak ya dengarkan. Daun salam, daun talas diwadahan kana rantang. Cakep gitu Bu. Ulangi. Daun salam, daun talas diwadahan kana rantang. Jadi anto tebay. Muat cenah. Bapak-bapak yang jawab salamnya rada leles, zigana boga hutang. Loba. Bang Emok, ayah gitu Bang Emok. Jadi ayah Bang Emok. Pepek orang ke. Alhamdulillahilladzi amarana bi akhlaqil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban cicing bae ibu mah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanfa'u maitan sadaqatun wa du'aun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati, selaku sahibul bait
Ibu Enek beserta keluarga yang tadi sudah menyumbangkan suara emasnya. Nyanyinya di sana dosa, di sini dosa, di sana dosa, di sini dosa, dosa mulu. Kebanyakan dosa. Doakan Bu, mudah-mudahan Ibu Enek beserta putra-putrana beserta anak-anaknya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada putrana, wasilah daripada beliau, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke lembur Celedug. Pabuaran gitunya. Pabuaran. Doakan Bu untuk Ayadi putra Ibu Enek, mudah-mudahan beliau semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usahanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah istiqomahkan dalam usahanya serta Allah izinkan untuk usahanya supaya maju, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati pula kesepuhan setempat, alladzi lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman. Mudah-mudahan kita doakan para kesepuhan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita biar kita ibadah ke Allahnya benar, amin ya rabbal. Yang saya hormati pula selaku kesepuhan Anuti Kadubale, sahabu Mitoha. Aduh, rada rada gegede ya, gerogi atau gimana? Mitoha dua-duanya datang Bu. Aduh, Masya Allah ya, rada kuat. Doakan Bu orang tua saya ya, ayahanda dan ibunda, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul ayahanda yang digede-gede deh Pak, sisi deh. Namun nyala dianggap lah cai herang iya lah, cai susuan teh, kopi mah orang kopi rada rokok ya seselop cukup susu. Yes. Memperingati haul pertama ayahanda Bapak Haji Ariman bin Karis dengan tema bakti anak kepada orang tuanya, penceramah Al Ustadz Ari Rizwan Hasyim, Sabtu 26 November 22, Qori TBM Al Barokah. Atau karunya Bu udah bikin mahal-mahal tadi baca. Ipan ya rada 300 mah keluar ya Bu. Doakan mudah-mudahan nih acara biar diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang haul atau bicara tentang kematian, bahwa tiap-tiap insan yang bernyawa pasti mengalami kematian. Yang bernyawa pasti diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu. Kullu
nafsin dha'iqatul maut. Ngenah mana Bu yang kori tadi? Hah? Ibu hayang gaduh minantu bisa kori hayang. Ada cokot banyak nang. Kekedah modalan deui terus jadi itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap insan yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka dalam satu riwayat dikatakan dalam hadis sahih, di dalam kitab Bukhari-nya dikatakan bahwa ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa seseorang dari badan, itu malaikat Israel dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nih malaikat Israel boga babaturan sangarana malaikat Israel boga babaturan namina adalah Nabiullah Idris alaihi salam. Nabiullah Idris mah CS orang malaikat Israel. Kata malaikat Israel, Dris atau CS ieu mah. Malaikat Israel menghampiri Nabiullah Idris alaihi salam. Bercandalah mereka berdua, malaikat Israel bersama Nabiullah Idris alaihi salam. Kata Nabiullah Idris, bagaimana sih rasanya dicabut nyawa dari badan? Kata malaikat Israel, lah pugu, gue juga belum pernah ngerasain. Diperintahin sama Allah cuma sekedar nyabut nyawa manusia dari badan, itu pun atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Israel, emang pengen ngerasain Dris bagaimana rasa sakitnya dicabut nyawa dari badan? Coba dikit mah gitu, cuman jangan kebablasan, masukin deui. Jangan kebablasan ya. Akhirnya itu malaikat Israel memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, bahwasannya ada umatmu Nabiullah Idris ingin merasakan rasa sakitnya dicabut nyawa dari badan. Malaikat dia doanya langsung ijabah. Akhirnya kata Allah diizinin, silakan engkau cabut namanya Nabiullah Idris, cabut nyawanya dari badan, tapi jangan sampai bablas, asukan dia jajal baik. Akhirnya itu pas sebagai riwayat yang mengatakan ketika Nabiullah Idris dicabut nyawanya dari badan itu, masya Allah, mukanya merah, matanya ngojok keluar, itu lidahnya ngelel gitu baik ya. Dicabut nyawa oleh malaikat Israel, pas sampai dadanya dimasukkan lagi. Akhirnya pas sadar dimasukkan lagi, sadar menjadi Nabiullah Idris. Ditanya sama malaikat Israel, Idris bagaimana rasanya dicabut nyawa dari badan? Ampun Idris bagaimana rasa dicabut nyawa dari badan? Ampun Dris bagaimana rasa dicabut nyawa dari badan? Masya Allah, itu rasa dicabut nyawa dari badan oleh malaikat Israel rasanya sakit. Ibarat dicacak tangan kanan kita 1000 cacakan, dicacak tangan kiri kita 1000 cacakan, dicacak kaki kanan kita 1000 cacakan, dicacak kaki kiri kita 1000 cacakan. Tuh rasanya dicabut nyawa dari badan. Akhirnya kata Nabiullah Idris, udah cukup cukup udah. Akhirnya apa kata malaikat Israel, begitulah rasa sakitnya dicabut nyawa dari badan. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ali
yang dikatakan oleh Imam Ali, tamamun ala ummati al maut ala dinil Islam. Pangenah-ngenah meninggal maut mudar itu dalam keadaan agama Islam. Pendapat ini bertentangan oleh pendapat Nabiullah Idris alaihi salam. Lalu bagaimana kata ulama bahwa orang yang meninggal merasakan nikmatnya meninggal, merasakan nikmatnya dicabut nyawa dari badan, itu adalah orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat orang-orang mukmin mah dicabut nyawa dari badan itu ibarat dicabut sehelai rambut di sutra. Nikmat, masya Allah. Itulah daripada proses rasa dicabut nyawa dari badan. Maka Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicabut nyawa dari badan, ketika mau dicabut nyawa dari badan, Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap ba'da sholat baca doa, Rabbana la tu'akhirna inna sina au akhtana. Cicing deui bae. Tadi kori mau do Allah. Sieun cabut nyawa. Sing cabut nyawa. Bisa bae. Rasulullah berdoa, Rabbana la tu'akhirna. Bantuan Bu. Inna sina akhtana. Allah deui, amin. Allah ibu mah. Amin. Itu kan doa Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul tiap ba'da sholat berdoa, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta. Amin. Masya Allah. Kata Kanjeng Rasul, ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau ajab umat-umat jangan engkau ajab terhadap umat-umat jangan engkau berikan rasa sakit dicabut nyawa dari badan untuk umat-umat itu doa Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita begini Bu, orang kaya, orangnya kaya buat pokoknya, rumahnya 8 tingkat, mobilnya juga ambalaya, motornya mana-mana, pokoknya banyak duitnya, tapi punya anak cuma 1, perawan lagi. Pengen punya minantu yang bisa ngaji kori kayak Muhammad ZA lah begitu. Akhirnya diadakan sayembara Bu. Bulan Ramadan diadakan sayembara karena pengen nikahin ba'dah lebaran. Akhirnya diadakan sayembara itu sama orang kaya tadi. Ya, siapa saja pemuda kampung Ciledug, kampung Pabuaran yang ingin menjadi minantuku, silakan daftarkan diri asal dengan syarat bisa ngaji kori seperti Muammar ZA. Langsung pemuda itu ya, masya Allah daftar diri 1, 2, 3, 4 banyak. Akhirnya maju yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bapaknya udah Allah aja. Bapaknya blow on, kagak bisa ngaji, kagak idep ngaji. Akhirnya bapaknya Allah, dibaca lagi terus Neng, udah jangan nyari cowok yang lain, jangan nyari mantu yang lain, udah ada di depan kita, udah jangan nyari kemana-mana. Akhirnya kata bapaknya diterusin sama si kori, Bismillahirrahmanirrahim.
bapaknya Allah, kagak hidup ngaji bapaknya. Allah, baik terus neng, jangan nyari mantu kemana-mana, udah ada di depan kita. Ambil tuh yang di dapur apa aja keluarin. Dikeluarin bu sama perawan itu segala kolak, pisang, wow pokoknya gegadon naon bae tamahnya dikeluarkan, masya Allah. Korinya cuman bisa auju sama bismillah doang. Wah, tawa we bu, tawa udah. Korinya bisanya bismillah sama auzu doang. Akhirnya kata bapaknya, terus puter otak, korinya puter otak, apalagi yang dibaca kagak bisa. Akhirnya dia liatin di depan, ada kolak. Ada kolak itu ya, masya Allah. Wah, gua akal-akalin aja katanya ya. Bapaknya Allah. Terus udah neng, jangan nyari minat, jangan nyari mantu kemana-mana, udah ada depan kita nih, bakalan jadi mantu kita. Udah jangan kemana-mana. Surah apa itu mingkolak, segala kolak di bawah-bawah. Akhirnya dia tegesin, itu kolaknya ternyata kolak durian. Kolak durian dia baca lagi. Min khalaqa betan durian. Allah deh ya bapaknya. Dasar bloon, kagak bisa ngaji. Ya Pak, seserian bapak guys lah ya. Mau ngapain lagi kita pagi ini ya? Di rumah mah belum tentu bisa tawa kayak begini. Yang penting bahagia. Awas beser. Aduh, masya Allah, Pak, ampun apanya. Ceramah di payunan ibu-ibu makia baik Pak. Ya. Aduh, lamun kita ceramah serius, saudara-saudara, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal pergi sama jamaah. Ya punya. Atau emang lakunya penceramah mah begitu, pengennya dicarinya yang tawa, yang ngehibur, laku tuh di mana-mana. Ya, biar nggak ngantuk. Insyaallah. Tuh makannya pada ngaji. Ini alhamdulillah tuan rumah mengadakan acara begini, kita ngaji, ada siraman rohani kita. Oh ternyata dicabut nyawa dari badan itu rasanya sakit luar biasa. Makanya jelas dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dikatakan, dalam Syekh Jarnuji mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Belajarlah kamu, ngajilah kamu, duduklah kamu di majelis taklim. Fa innal ilmu, maka sesungguhnya ilmu zainun itu perhiasan li ahlihi, bagi seseorang yang memiliki ilmu. Ibu-ibu anaknya di pesantrenin enggak? Yang pesantren mah pesantren, yang enggak mah enggak. Kadang-kadang ibu-ibu mah masya Allah dapat minantu santri, ya lain bunga ya mah keduhung cenah. Santri mah buduk cenah. Santri buduk. Nggak bisa kerja, nggak bisa gitu ya. Santri mah buduk, semuanya buduk. Ibu jangan gegabah sama santri mah. Santri mah biar kata nggak bisa gawe, tapi bikin anaknya pinter. Masya Allah. Kata santri mah gini, surutul kiai salah satun, utawi pira-pira syaratnya kiai salah satun ikut telu. Awaluha al-budugu. Ibu masa serian deh. Awaluha al-budugu utawi kang kaping awal. Al-budugu itu bud. Wasani alan ukurapu ikukur. Wasali su'a lan utawi kang kaping telu. Al-bisulu iku bisul. Jadi syarat kiai ada 3. Yang pertama buduk, kedua kurap, yang ketiga
Nah anak ibu kalau udah kurap, buduk dan bisul itu yakin. Jadi kira tak santri Insya Allah syaratnya kembali ke lab. Emang aing monyong apa? Aduh bu, rada leles ya bu, Masya Allah. Kopi lagi musimnya ya. Kemarin ngider, Masya Allah. Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut nyawanya dari badan, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kanjeng Rasul dihampiri oleh malaikat Israel. Malaikat Israel perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil malaikat Israel, wahai Israel, coba engkau cari namanya yang namanya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang juga engkau cabut nyawanya dari badan atas dasar perintahku. Akhirnya itu malaikat Israel kocar-kacir nyari di mana ada letaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhirnya ketemu rumah Nabiullah Muhammad, ketemu namanya rumah Nabiullah Muhammad. Itu diketuk pintunya, akhirnya masuklah malaikat Israel permisi kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu enaknya Kanjeng Rasul, istimewanya Kanjeng Rasul, mau dicabut nyawa tapi malaikat Israel permisi. Kira-kira orang Ciledug, orang Pabuaran, kalau malaikat Israel permisi dulu enak nggak? Oh palingan juga ibu-ibu langsung bergerak ngambil mukena, ngambil sejadah, gelar langsung bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, malaikat Israel udah mau datang ya Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Kemarin habis berantem sama suami ya Allah, habis berebut warisan engkong ya Allah. Ya Allah, anak-anak belum kebagian warisan ya Allah. Kemarin itu ngambil duit di bawah bantal punya suami saya ya Allah. Ampuni ya Allah, ya Allah. Duitnya kepake buat beli baju gamis ya Allah. Ya Allah, ke pasar ya Allah, malah harganya mahal banget ya Allah. Ketemu cuma 200.000 ya Allah, harga gamis ke 500.000 ya Allah. Bagaimana ya Allah? Akhirnya ngegadekan BPKB ya Allah. BPKB belum ditebus ya Allah, malaikat Israel udah mau datang ya Allah. Bagaimana ini ya Allah? Ada nggak orang sini begitu? Gua nggak ada di sini mah, nggak ada. Orang Kadu Bale, tapi aslinya orang Ciledug. Orang Ciledug kene bae. Itu malaikat Israel mau cabut nyawa badan dari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Permisi, wahai Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dapat perintah, aku dapat mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya untuk mencabut nyawa dari badanmu pada hari ini juga. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul? Kanjeng Rasul spontan mengatakan, silakan engkau cabut nyawa saya dari badan saat ini juga. Silakan engkau bawa nyawa saya dari badan untuk saat ini juga. Tapi jangan engkau berikan rasa sakit dicabut nyawa dari badan kepada umat-umatku. Alhamdulillah. Aya tuh pemimpin di dia siga Kanjeng Rasulullah. Aya palurah meren, aya palurah. Pak RT aya Pak RT. Ah? Bisul. Ayahnya Pak RT bilang, woi warga Ciledug yang punya penyakit ambeien, ampuk, kurap, bisul, kadasan semuanya, biar aku yang nanggung. Kira-kira begitu nggak? Boro-boro. Boro-boro nyapanya ibunya. Masya Allah. Tapi Kanjeng Rasul, apa yang dikatakan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hei, biar aku yang nanggung rasa sakit dicabut nyawa dari badan. Jangan engkau berikan rasa sakit dicabut nyawa dari badan untuk umat-umatku.
menyentuh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya malaikat Israel enggak kuat nyabutnya, ngadep lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bahwasannya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin dicabut nyawanya dari badan, tapi aku tak sanggup karena Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring menahan rasa sakit di badan yang sedang dialami oleh Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Allah, sa'ililah Musa. Lari malaikat Israel kepada Nabiullah Musa. Nabiullah Musa dari sebelumnya sudah tahu bahwa kedatangan malaikat Israel akan mendapatkan pendapat, akan meminta pendapat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Kata malaikat Israel, wahai Nabiullah Musa, bagaimana kalau misalkan engkau bisa membantuku untuk mencabut nyawa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu Kanjeng Nabiullah Musa tidak bisa menjawab, hanya keluar air mata, beleber air matanya. Air mata Kanjeng Rasulullah Nabiullah Musa beleber karena kenapa? Karena akan ada peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang begitu istimewa, akan dicabutnya nyawa dari badan seseorang sayyidul makhlukat, seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa menjawab Nabiullah Musa alaihi salam. Akhirnya datang lagi Israel kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tidak sanggup. Akhirnya datang kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hari itulah Kanjeng Rasul dicabut nyawanya dari badan. Maka alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita memperingati lahirnya Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk mahabbah kita, bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Teruskan ya Bu. Sampai ya. Insyaallah, kata Allah firman-Nya dalam firman-Nya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jawabnya yang belakang takut-takutan. Kata yang belakang, gua Allah apa amin ya? Gua Allah apa amin ya? Ntar kalau amin takut disalahin lagi sama si Ustadz. Gua amin apa? Nyolek temennya yang sebelah, lu amin apa Allah? Ya udah gua nyaluminnya ya. Amin. Terus yang sebelahnya lagi, lu amin apa Allah? Gua Allah dah, gua Allah ya. Lu amin aja. Insyaallah, walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam paling banyak isinya manusia dan jin. Mana dia orangnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang punya hati tapi kayak kagak punya hati. Hatinya deng, hatinya jel, hatinya kot. Sama tetangga punya mau kita maaf. Kur, jangan ngomongin tetangga aja.
Jangan pada silih enak ibu mah wah doang. Kopi udah datang. Alhamdulillah. Turun lang, mudah-mudahan diberikan panjang umur. Yang lain payah, dia doang sendiri. Allah. Teruskan ya Bu. Aduh, insyaallah. Ngopi dulu, ngopi. Walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam paling banyak manusia dan jin. Mana dia orangnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang yang punya hati tapi kayak kagak punya hati. Punya mau kita mah suami ama istri saling kadang-kadang kan istri masya Allah sama suami berantem baik masalah apa coba Bu? Mas besar matre. duit ayah apa ini muka udah kusem banget. Make up dong, make up bedak Wardah. Kalau nggak bedak Wardah beliin MS Glow. Ayah kan itu suami tetangga mah mukanya meniherang. Tapi kok ini muka kita butak banget sih. Beliin MS Glow. Kata babanya kagak punya duit. Berantem akhirnya. Itu juga maafan setahun sekali. Pas lebaran doang, bener gak? Oh pas lebaran mah apa-apa mohon maaf Pak ya. Maafin dosa ibu ya Pak ya. Kemarin ibu ngambil duit di kantong bapak 300.000 Pak ya. Maafin Pak ya. Maafin juga Pak ya kemarin itu BPKB digadein Pak ya. Maafin. Tenang. Oh ampura. Bapaknya juga bilang iya juga maafin juga ya. Maafin kemarin ayah bawa cewek ke puncak juga maafin ya. Ayah punya selingkuhan diem aja. Maafin juga. Itu kata istrinya, hah yang bener bawa selingkuhan juga. Aduh bawa selingkuhan juga ya Allah. Itu abis maaf-maafan udah marah-marahan lagi aja. Apa yang dikatakan oleh bapak bahwa selingkuhan? Aku tidak rela. Jeng. Backsoundnya langsung yang di film Indosiar. Apa backsoundnya? Terlah. Ya Allah, kan ibu-ibu mah masya Allah pekerjaan rumah tangga. Saya kalau ceramah di mana-mana Bu tidak jauh dari rumah tangga. Karena inilah dasarnya. Kalau rumah tangga kita bebas daripada kemarahan, rumah tangga kita bersih daripada kemarahan, insya Allah kedepannya insya Allah akan rukun, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kadang-kadang ibu meskipun kiai, ustadz juga punya rasa gedeg, punya rasa sal. Marah-marah baik itu Bu ya. Ibu-ibu mah bangun tidur nyarinya kemana coba? Langsung ke dapur. Ngapain? Ngambil apa? Ngambil panci, masukin air, terus langsung taruh ke kompor, langsung kompornya nyalain, ditinggal kencing. Lumayan air anget, ditinggal kencing doang. Habis air udah panas semuanya, dia ngapain? Nyapu. Ibu-ibu tuh, Pak, dengekan ya. Ibu-ibu mah nyapu, udah rapi nyapu, ngapain lagi? Ngepel, belum lagi nyesehan baju, pamajal, salaki. Masya Allah itu kalau lagi nyuci braga semua gubrak gue semuanya. Itu semuanya ibu-ibu yang lakonin. Bener nggak Bu?
Iya, ngurusin anak-anak belum mandi, yang satu belum mandi, yang satu masih tidur di mandian. Wah ilah, yang satu nangis, yang bayi ya belum netein lagi. Ibu-ibu, cuman kekurangannya adalah bacotnya. Bacotnya nih ya, lagi ngepel nih ya, lagi ngepel kosok. Punya mau gua mah punya anak 4 biji, bantuin apa bantuin? Ya ilaha illallah. Itu lagi nyapu begini aja nyapu, la ilaha illallah, kucing lewat ngeong, sial dangkalan. Kopi mah dia banyak. Itu lagi nyapu, masya Allah. Ya elah, punya mau kita mah anak itu 4, punya mau kita mah bangun apa pagi-pagi pegang sapu, pegang pelan, bantuin apa bantuin. Belum lagi dia ke kamar mandi nyapu, ngepel, masak. Itu masak ikannya ikan rebon. Yang dimasak matanya bebareng. Itu masak sambil masak kongseng. Ya ilaha illallah, ini suami masih tidur baik. Ya ilaha illallah, punya mau kita mah bantuin apa, nyuci piring apa gimana. Belum lagi nyuci baju, kosok di kamar mandi. Pas dapat celana suaminya, ini lagi suami punya mau kita mah lagi becek begini, digulung apa. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kira-kira orang sini begitu apa kagak? Yang tawanya paling kenceng ngerasa dia. Ya Allah, punya mau kita mah ganti bacotnya, ganti pakai sholat. Bari masak sholatullah salam. Bantuan boyos ala toha, bari ngongseng sulillah seng bari ngulak sholatullah salam. Gas cek. Gas. Enak nggak Bu kalau begitu? Enak. Gawean kelar, pahala juga dapat. Ini mah bacotnya masya Allah Muhammad Rasulullah. Nyuci piring. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak gua kemana sini, anak gua kemana? Inilah lama-lama itu panci dibanting sama dia. Ada nggak yang begitu? Ada nggak Bu? Masya Allah. Bu, nih diem, dengerin. Di dalam kitab Uqudul Jan dikatakan, ayu mamroatin gosalat siaba zaujiha fastakbarat kullu ma tola'at alaihi syamsi. Baru tadi saya ngapalin Bu, jadi makanya lupa ini. Baru tadi ngeliat kitabnya. Dalam Uqudul Jan begitu, ayu mamra'atin gosalat siaba zaujiha. Siapa saja ibu-ibu istri yang nyuci baju pamajikan. Nah, satu baju itu kalau kita peret, itu peretannya johirnya mah air yang keluar, tapi padahal hakikatnya adalah malaikat yang keluar. Alhamdulillah. Satu baju, misal contoh satu sempak begitu ya, diperet, itu yang keluar adalah malaikatnya. Kayak gitu, masya Allah. Kemudian dijemur sama ibu, baju laki ibu, baju suami ibu, itu setiap pancaran daripada matahari itu keluar semua, malaikat membawa ampunan kepada Allah Subhanahu. Kayaknya pulang dari sini pada pengen nyuci semuanya nih. Ayo Pak, bawa Pak pakaiannya semuanya Pak. Kata ibu, ayo Papa, mana pakaian kotor yang mana
mana pakaian kotornya? Ih, nggak ada pakaian kotor, itu yang lagi dipakai. Copot. Sini cuci. Karena pengen dapat ampunan rahmat dari Allah Subhanahu. Enak nggak jadi istri? Makanya mulutnya dijaga. Jangan pada ngoceh aja, jangan pada ngomel aja, diem aja. Mendingan ganti pakai solawat. Kira-kira mau nggak nyuciin baju suami? Kalau udah dapat begini keterangannya, kira-kira mau nggak nyuciin baju suami? Mau Pak ya. Oh, tiap hari juga nyuci katanya. Masya Allah. Tapi ada apanya? Ada pertentangannya. Ada daripada apa namanya? Yang sering kejadian di ibu-ibu kalau mau nyuci pasti kan ngodok-ngodok kantongnya dulu. Benar nggak Bu? Jadi kodok-kodok kantong baju bapaknya. Kalau pakai jas dicari-cari jasnya, kantongnya di mana? Ada 100.000. Alhamdulillah, 100.000 rezeki istri solehah. Langsung dipoto, cekrek, diupload ke Pace Ebu. Alhamdulillah, pagi-pagi berkat nyuci baju suami dapat 100.000 rezeki istri solehah. Solehah peladui mana? Allah. Padahal di Ukudul Jain itu jelas bahwa istri bigoiri idnihi, katanya kalau tidak izin kepada suaminya ngambil duit di kantong bajunya, di kantong jasnya, itu apa katanya? Fakaan nama sarokot siti nama roh, seperti orang ngerampok 60 kali rampokan. Mau begitu Bu? Mau? Aduh, kemarin ngambil duitin aja lagi ya. Izin dulu Bu, izin. Makanya tadi kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang yang punya hati tapi kayak kagak punya hati. Istri sama suami harus saling mengerti. Ibu sama anak juga harus saling mengerti. Anak sama ibu saling juga mengerti. Itu namanya orang punya hati. Orang punya hati. Mana lagi? Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Orang yang punya mata tapi mata